Halo guys, balik lagi sama aku. Di sini aku mau review film Asih yang dirilis tahun 2018. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita mulai ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang sosok Mbak Asih. Dan kisah ini terjadi 37 tahun sebelum Danur. Film pun dibuka dengan Mbak Asih yang sedang memandikan anaknya. Dia pun bersenandung menyanyikan lagu Indung-Indung. Lalu seketika, Mbak Asih menenggelamkan anaknya hingga tewas. Mbak Asih pun menangis, lalu dia berjalan ke bawah pohon besar, dan dia pun mengakhiri hidupnya. Scene pun beralih kepada keluarga kecil bahagia. Ada Andi, Ita, dan juga ibunya Andi. Andi sangat bahagia karena dia sedang menantikan kehadiran buah hati pertamanya, dan dia pun membelikan stroller untuk anak pertamanya itu. Malam harinya ketika mereka sedang makan, Andi memberitahu Ita kalau dirinya harus pergi meronda. Ita pun menyetujuinya. Ketika Ita sedang mencoba tertidur, tiba-tiba saja lampu mati. Ita pun mencoba memanggil ibu mertuanya, dan dia melihat pintu luar terbuka, tapi tidak ada siapapun di sana. Dia pun langsung masuk ke rumah, dan dia melihat telapak kaki di lantai. Dia pun berjalan mengikuti jejak kaki itu, dan seketika ketuban Ita pun pecah. Dan pada malam itu pun Ita melahirkan bayinya. Dikit lagi, ya. Bayi itu pun diberi nama Amelia. Andi berpamitan kepada istrinya untuk berangkat kerja. Lalu, ibu mertua Ita ingin membawa Amelia untuk berjemur. Karena matahari sangat panas, ibu pun membawa Amelia. Ketika Ita selesai mencuci pakaiannya, dia pun kaget karena dia melihat Amelia sendirian di luar dan ibu mertuanya di teras. Ita mengerti karena ibu mertuanya suka lupa akan sesuatu. Tak lama, datanglah Bu Sekar. Dia yang membantu persalinannya Ita, dan dia memberikan boneka kepada Amelia karena anaknya sudah besar. Dia pun bercerita panjang lebar kalau di desa sebelah ada perempuan yang bunuh diri dan juga membunuh bayinya. Dan wanita itu pun hilang secara misterius. Bu Sekar menyarankan untuk Ita menyimpan gunting di bawah bantalnya, dan juga jangan pernah membiarkan Amelia sering-sering di luar, apalagi waktu maghrib. Bu Sekar bertanya, apakah Ita pernah mendengar kentungan tiang listrik di malam hari? Suara kentungan itu adalah pertanda ada orang pintar yang bernama Abah Marwan di dekat rumah kita. Kalau kentungan itu diketuk lebih dari satu kali, maka ada hantu di sekitar rumah kita. Setelah Bu Sekar pulang, Ita langsung menghampiri Amelia, dan dia melihat ada sisir yang terjatuh di lantai. Di cermin, terlihat ada hantunya Asih. Sore harinya, Andi baru pulang kerja. Dia pun melihat ibunya sedang bermain dengan Amelia, dan dia langsung menghampirinya. Ita yang sedang ada di rumah pun melihat jam sudah menunjukkan waktu maghrib. Ita pun berteriak kepada ibu mertuanya, karena Amelia harus segera dibawa ke dalam rumah. Malam harinya, Andi mengatakan kepada Ita, jangan lagi berteriak kepada ibunya. Ita pun meminta maaf, dia cuma teringat perkataan Bu Sekar waktu itu. Tak lama dari itu, Andi merasakan tubuh Amelia panas. Ita bertanya, apakah Andi sudah menguburkan ari-arinya Amelia? Andi pun menjawab belum, karena dia belum sempat. Maka dari itu, Ita menyuruh Andi untuk menguburkan ari-arinya Amelia, dan ibu Andi berpesan agar Andi mengumandangkan azan setelah menguburkannya. Andi pun menguburkan ari-arinya Amelia. Ita meminta maaf kepada ibu mertuanya karena tadi sore ibu pun berkata tidak apa-apa. Dan ia pun pamit ke belakang untuk ambil wudhu. Ketika sedang berwudhu, sosok hantu Asih pun melewati ibu yang sedang berwudhu.
Dan ibu kira itu adalah Ita. Ita berkata dari tadi dirinya sedang mengepres ASI untuk Amelia. Andi pun memasukkan boneka pemberian Bu Sekar ke dalam lemari karena Amelia masih bayi untuk memainkannya. Setelah itu, Andi tidur duluan dan Ita mendengar suara kentungan tiang listrik itu, menandakan Mbah Marwan sedang berada di sekitar rumahnya. Ita mendengarkan suara kentungan itu. Dia pun terkejut karena suara kentungan itu dipukul lebih dari 1 kali dan menandakan ada hantu di rumahnya. Sin pun beralih kepada ibu yang sudah selesai sholat dan ibu merasakan sesuatu hal yang janggal. Dan tiba-tiba ibu pun sangat terkejut. Dia pun mendengar suara senandung lagu indung-indung. Di samping itu, Ita tidak bisa tertidur karena kentungan tadi, dan Amelia pun terbangun. Ia langsung menidurkan Amelia sambil menonton TV. Ita akan segera membawa kembali Amelia masuk ke dalam kamar karena Amelia sudah tertidur lagi. Dan dia melihat kursi goyang bergerak dengan sendirinya. Dan tiba-tiba hantu ASI pun berteriak, "Kembalikan anak saya." Keesokan harinya, Ita memberitahu Andi kalau dirinya melihat sosok perempuan semalam. Dan Ita bertanya kepada ibunya, bukankah dia juga dulu pernah melihat perempuan lewat? Ibu Andi menjawab tidak. Ibu Andi ini emang sering lupa ya. Andi pun tidak mempercayai istrinya, mungkin saja Ita hanya kecapean. Ita yang berniat akan tidur pun mendengar suara boneka di dalam lemari. Dia pun mengeceknya. Dan tiba-tiba Ita yang ketakutan pun langsung ditenangkan oleh ibu mertuanya. Pada malam harinya, ada penjual nasi goreng dan juga hansip. Mereka berdua pun mendengar ada suara ciak anak ayam. Dan konon katanya, jika suara ciak anak ayam berbunyi tengah malam, maka ada hantu yang akan datang. Andi yang sedang mengambil minum pun mendengar suara ciak anak ayam di rumahnya. Dia pun mengeceknya, dan betapa terkejutnya Andi karena dia melihat hantu ASI yang sedang memakan ari-ari anaknya. Andi pun berlari, dia pun sangat ketakutan, dan dia mulai mempercayai istrinya itu. Keesokan harinya, Ita sedang memandikan Amelia, dan tiba-tiba pintu terbanting dengan sangat kencang. Amelia pun menghilang, dan hantu ASI pun muncul. Andi pun sudah melaporkan hilangnya Amelia kepada polisi, tapi Ita mengatakan kalau Amelia bukan diculik manusia, melainkan hantu. Ita pun mengatakan jika Bu Sekar pernah mengatakan kalau ada orang pintar yang bisa menangani masalah ini. Orang itu bernama Abah Marwan. Dan Ita meminta kepada Andi untuk memanggil Abah Marwan di desa sebelah. Singkat cerita, Andi berhasil menemukan rumahnya Abah Marwan. Dan ternyata Abah Marwan adalah laki-laki tua yang buta. Abah Marwan pun menerawang kalau ada sosok hantu perempuan bernama Asih di rumah ini. Sin pun beralih sebelum Asih tiada. Dulu dia bekerja di kota dan dia pun melahirkan bayinya. Tapi laki-laki yang menghamili Asih tidak ingin bertanggung jawab. Maka dari itu Asih pun diusir dari keluarganya dan juga dikucilkan dari desanya. Maka dari itulah ia mengakhiri hidupnya dan juga bayinya. Abah Marwan pun mengatakan kalau Asih sudah datang ke rumah ini sejak Amelia dilahirkan karena dia menganggap Amelia sebagai anaknya. Abah Marwan mengatakan kalau ada barang milik Asih di rumah ini. Seketika, Ita pun ingat dengan sisir yang telah ditemukannya dekat keranjang Amelia. Dia pun langsung memberikannya kepada Abah Marwan. Abah Marwan pun segera melakukan ritual untuk bisa berkomunikasi dengan Asih. Setelah itu, Abah Marwan mengajak Andi ke pohon besar dan menyuruhnya untuk mengumandangkan azan. Di samping itu, ibu dan Ita tidak berhentinya berdoa agar Amelia bisa kembali. Abah Marwan pun menyuruh Andi untuk ke belakang pohon besar itu, dan betapa bahagianya Andi karena Amelia sudah berhasil ditemukan. Tasbih yang dipegang Ita seketika terputus. Andi yang baru sampai ke rumah langsung memberikan Amelia kepada Ita.
Tapi ternyata Ita dirasuki Asih. Dia pun melayang dan terus mengatakan, "Kembalikan anak saya." Abah Marwan pun mengatakan kalau itu bukan anaknya. Anaknya sudah tenang di atas sana. Abah Marwan meminta agar Asih jangan mengganggu keluarga ini karena mereka tidak bersalah. Seketika kursi pun terjatuh, tapi Ita dan Amelia menghilang. Dan ternyata Ita yang masih dirasuki Asih sudah berada di halaman belakang dan hendak akan menenggelamkan Amelia. Abah Marwan mengatakan kepada Asih untuk bisa memaafkan dirinya sendiri dan juga memaafkan kesalahan di masa lalu. Ia pun segera membacakan ayat-ayat Al-Quran dan Asih pun keluar dari tubuhnya Ita. Ibu pun sangat berterima kasih kepada Abah Marwan karena dia sudah membantu keluarganya. Abah Marwan pun menyuruh ibu untuk menancapkan sisir Asih dekat pohon besar itu. Lalu ia mendoakannya. Dan setelah sisir itu ditancapkan, 37 tahun pun sisir itu diambil Riri. Sehingga terjadilah teror Asih di film Danur 1. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film Asih. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. See you in next video.